Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Ayu Trisna dengan NIM 32121103 dari PPKN Regular Base Tambuk 2021. Saya ingin membawakan materi mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Islam yang diampu oleh Ibu Syurati. Baik, berikut adalah videonya. Baiklah, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam itu dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah masa Nabi Muhammad SAW 610 Masehi sampai 632 Masehi. Yang kedua masa Khulafaur Rasyidin 632 Masehi sampai 662 Masehi. Yang ketiga masa pembentukan, pengembangan dan periode pembukuan yaitu 7 Masehi sampai ke abad 10 Masehi. Yang keempat masa kelusuan pemikiran 10 Masehi sampai ke abad 19 Masehi. Yang kelima masa kebangkitan kembali 19 Masehi sampai sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi semenanjung Arab sebelum Islam. Semenanjung Arab merupakan daerah tandus yang dikelilingi oleh laut pada 3 sisinya dan lautan pasir pada sisi keempatnya. Lalu, orang Arab ini hidup secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya atau disebut nomaden. Alam yang keras membentuk manusia individualistis yang hidup dalam klan-klan yang saling bermusuhan. Nah, berdasarkan ikatan darah dan adat yang menuntut kesetiaan mutlak anggotanya. Corak masyarakat yang unilateral, patrilineal, menjadikan posisi anak laki-laki itu sangat penting dalam keluarga. Sedangkan posisi wanita dianggap tidak ada, sehingga mereka tidak mendapat warisan seperti saudara yang laki-laki. Lalu orang-orang yang tinggal di Mekah adalah pedagang, terutama dari klan Quraisy yang memiliki hubungan dagang dengan Abyssinia di selatan, Roma di barat, dan Persia di timur laut, sehingga kedudukan kota Mekah itu menjadi sangat penting. Baik, selanjutnya mengenai periode Nabi Muhammad SAW 610 Masehi sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal, bulan ketiga Hijriyah, tahun Gajah. Setelah ibunya meninggal, beberapa tahun kemudian, Muhammad ini dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Dan setelah kakeknya meninggal, kemudian ia dibesarkan oleh pamannya, Abi Talib, yang mengajari dia bagaimana untuk perdagangan. Di masa mudanya, ia menjadi murah hati, cinta damai, dan mendukung kebenaran dan keadilan, sehingga beliau dijuluki Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Pada usia 25 tahun, Muhammad muda menikah dengan seorang janda kaya bernama Khadijah yang 15 tahun itu lebih tua dari usianya dan masih memiliki hubungan keluarga dengan dia. Khadijah ini tertarik dengan Muhammad karena dia adalah orang yang mulia, jujur, dan dapat diandalkan. Nah, pada masa awal kenabian ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad ketika ia berumur 40 tahun di Gua Hira yang terjadi pada tahun 610 Masehi. Sejak saat itu, ia menjadi Nabi Allah dan 3 tahun kemudian, Malaikat Jibril membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan wahyu bagi seluruh umat manusia. Dalam melaksanakan tugas sebagai rasul, beliau ini dimusuhi, dianiaya, bahkan dikejar oleh kaumnya sendiri. Jadi pada tahun 27 Rajab sebelum hijrah, beliau ini melakukan Isra dan Miraj. Jadi Isra berarti perjalanan malam dan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Palestina. Dan sarana Miraj membawa beliau ke langit sampai ke Sidrat Al-Muntaha. Nah, lalu dengan transportasi yang sangat cepat itulah ia disebut Buraq. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 kali sehari semalam. Nah, dengan hal itu, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala lah Muhammad pindah atau hijrah dari Mekah ke Yathrib, yang kemudian nama kota ini diubah menjadi Madinat Al-Nabi yang berarti kota Nabi. Michel H. dalam bukunya berjudul 100 ranking dari orang paling berpengaruh dalam sejarah menempatkan Muhammad Subhanahu alaihi wasallam ini sebagai nomor 1 atas 100 orang terkenal dalam sejarah manusia. Philip K. Hitti menyebut Islam sebagai jalan kehidupan karena ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdiri dari 3 aspek utama, yaitu agama, politik, dan budaya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad dan Al-Quran. Metode terbaik untuk memahami Al-Quran adalah dengan menggunakan cara otentik, yaitu untuk membandingkan secara langsung antara ayat-ayat terkait dengan Al-Quran mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Abdul Wahab Khalaf telah mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan madui atau metode tematik dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini dengan sunnah. Berdasarkan tempat wahyu, ayat-ayat Al-Quran memiliki perbedaan antara ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau ayatul Makkiyah dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau ayatul Madaniyah. Lalu ada
Asbabub nuzul atau sebab-sebab masalah ayat, misalnya peristiwa Mursyid Ganawi, kasus janda Sa'ad bin Rabi, dan Quran Surah An-Nisa ayat 176. Nah, hukum Islam dalam periode Khulafaur Rasyidin ini, urgensi khulafa atau khalifah untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin atau bangsa kepada negara Islam. Dasar hukum yang mendukung urgensi kemunculan khalifah ini Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-30. Tugas utama seorang khalifah itu untuk menjaga persatuan umat dan pertahanan negara, untuk menjaga keamanan dan batas negara. Nah, tugas utama khalifah ini untuk menyatakan perang, untuk memeriksa keadilan dan ketertiban, untuk mengatur bangsa untuk beroperasi dengan baik sesuai dengan Al-Quran, untuk menarik pajak, untuk sumber pendapatan negara, untuk mengatasi perselisihan antara lain masyarakat dan bertindak sebagai hakim yang adil, untuk beroperasi sebagai eksekutif dalam sistem trias politika. Nah, selanjutnya adalah peresmian atau pengangkatan dari khalifah itu dapat dilakukan baik oleh konsensus masyarakat atau dengan menunjukkan khalifah sebelumnya atau dengan pemilu yang diselenggarakan oleh suatu badan yang penyelenggaraan khusus. Ada 4 khalifah dalam periode Khulafaur Rasyidin ini, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya ada beberapa nilai penting pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq ini. Jadi ada pidato pelantikannya yang berisi, "Aku sudah dipilih sebagai khalifah Anda, kepala negara. Bagaimanapun, aku bukanlah yang terbaik di antara Anda semua. Oleh karena itu, jika saya melakukan tindakan yang tepat dan benar, ikuti dan membantu saya. Sejak menyatakan kebenaran adalah pesan, sedangkan yang meliputi kebenaran kepada orang adalah pengkhianatan. Ikuti petunjuk saya selama jika mereka mengikuti Allah dan Nabi kehendaknya. Jika arah saya menunjukkan sebaliknya, Anda berhak untuk ketidaktaatan, dan aku tidak akan menuntut ketaatan Anda." Nah, beberapa nilai penting pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq ini adalah sistem dalam memecahkan masalah hukum yang timbul dalam masyarakat atau proses menemukan hukum. Pada awalnya dia menemukan itu dari Al-Quran. Jika tidak ada ketentuan yang mengatur masalah tersebut, maka dia mencari dari As-Sunnah. Nah, jika masih belum jelas juga nih, maka ia meminta nasihat dari Majelis Rakyat, sekarang Kongres atau Senat, untuk mengumpulkan interpretasinya. Mereka ijtihad yang disebut ijma. Nah, lalu penyusunan Quran secara sistematis disusun dan dibuktikan untuk keasliannya. Jadi ada beberapa nilai penting pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini. Jadi selama periode Umar, dia membuat prestasi penting, yang penting untuk pengembangan Islam. Dia menyebarkan dan memperluas ajaran Islam. Dia menemukan kalender Islam disebut Hijriyah untuk membiasakan kebiasaan melakukan sholat tarawih atau doa selama periode Ramadan. Keterampilannya berdiplomasi untuk meminta persetujuan dari orang-orang Yahudi dan Kristen. Jadi meskipun ia tidak diwajibkan untuk melakukannya pada saat mendirikan masjid, dia melakukan ijtihad yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Dalam hal talak, 3 yang disebutkan oleh seorang suami kepada istrinya, itu akan membawa konsekuensi terjadinya perceraian permanen tanpa kesempatan untuk bersatu kembali. Nah, aturan tersebut disebutkan untuk mencegah pelanggaran terhadap hak perempuan dengan menggunakan hak talak yang tidak tepat. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini, Khalifah Umar membuat prestasi yang penting untuk pengembangan Islam. Lalu, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini, bagian zakat untuk mualaf dihentikan karena Islam sudah kuat pada periode Umar. Penghapusan mutilasi tangan sebagai sanksi tindakan penjarahan dan perampokan kriminal. Hal ini karena pada waktu itu ada kelaparan besar yang mengancam kehidupan warga, dan di masa darurat memaksakan ketentuan tersebut harus ditangguhkan. Nah, larangan pernikahan antara muslim dan non-muslim, hal ini dilakukan untuk melindungi rahasia negara dari tangan musuh mata-mata. Dia menyarankan bahwa hakim tidak boleh menolak kasus jika solvabilitas tersebut tidak dapat ditemukan di Quran atau Sunnah. Sebagai gantinya, menggunakan urutan prioritas dari keputusan hakim masa lalu, dan kedua pihak dalam sengketa harus memiliki posisi yang sama di depan hukum, dan keputusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Quran atau Sunnah. Nah, beberapa nilai penting pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini, setelah Komite Pemilihan Umum telah memilih Utsman sebagai khalifah yang baru, menggantikan Umar almarhum, perkembangan Islam mulai menurun. Hal ini terjadi disebabkan oleh berkembang budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dilakukan oleh keluarga Khalifah Utsman. Hal itu dikarenakan masa kepemimpinan yang lama. Pada usia tua, Khalifah Utsman dijadikan sebagai pemimpin boneka. Pada periode inilah hanya ada satu pencapaian penting, standarisasi kitab suci Al-Quran. Standarisasi ini perlu dilakukan karena Islam tersebar di seluruh belahan bumi. Dengan demikian dapat memungkinkan interpretasi
yang berbeda dari Al-Quran, terutama karena perbedaan budaya dan latar belakang etnis. Standarisasi ini kemudian diperbanyak menjadi 5 mushaf standar untuk disebarkan ke 5 wilayah Islam. Lalu ada beberapa nilai penting pada masa pemerintahan Ali bin Thalib. Nah, di ujung periode ini, Ali bin Abi Thalib ditunjuk oleh sekelompok bangsawan. Pada saat ini, persatuan Islam terbagi dan malapetaka tidak dapat dihindari. Penyebab pemisahan terutama disebabkan oleh ketegangan pada perdebatan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas negara. Kemudian mereka yang setia kepada Ali kemudian dikenal sebagai Syiah, sedangkan sisanya atau mayoritas yang mengikuti sunnah Quran dan murni dikenal sebagai Sunni sejak saat itu. Nah, di ujung periode ini, Ali bin Thalib ditunjuk oleh sekelompok bangsawan pada saat itu. Lalu, periode pembentukan, pengembangan, dan kodifikasi hukum Islam fikih. Periode ini mulai pada masa kekuasaan Khalifah Umayyah 662 sampai 750 Masehi dan mencapai puncak perkembangannya di era Khalifah Abbasiyah 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dalam era ini, lahir ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan fikih. Beberapa teori hukum yang masih digunakan sampai sekarang. Pertama itu ijtihad. Jadi gerakan ijtihad ini menggunakan kekuatan pikiran untuk benar-benar memahami peraturan hukum Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad dan merumuskan mereka ke dalam aturan khusus yang mengatur semua aspek kehidupan seseorang. Orang itu disebut mujtahid. Macam-macam mujtahid. Yang pertama itu mujtahid mutlak. Alim ulama yang memperakasai perumusan hukum Islam atau fikih berdasarkan ijtihad mereka. Misalnya itu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Lalu mujtahid mazhab itu orang-orang yang melanjutkan karya mujtahid mutlak. Misalnya Al-Ghazali dengan Al-Basi yang bukunya merupakan ringkasan dari buku Syafi'is. Lalu mujtahid fatwa yaitu orang-orang yang melanjutkan karya mujtahid mazhab dan membuat peraturan baru yang praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ahli tarjih yaitu orang-orang yang berdasarkan pengetahuan mereka sendiri membandingkan pendapat yang ada dan menentukan mana yang kuat dan memberikan penjelasan lebih lanjut jika terjadi kebingungan atau ambiguitas dalam karya mujtahid. Misalnya itu Ibnu Hajar Hatami dengan buku Tunfa. Selanjutnya, lalu faktor-faktor pendukung pembangunan dan pengembangan hukum Islam. Islam telah menyebar luas dari batas-batas wilayah India dan Cina, timur ke barat atau Spanyol, menimbang bahwa budaya yang berbeda di wilayah termasuk membutuhkan peraturan bersatu, sehingga para ahli hukum di bagian hukum Islam, dibangun hukum Islam, keberadaan bahan hukum sebelumnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan hukum Islam atau fikih, keberadaan ahli yang mampu melakukan ijtihad, gerakan untuk memutuskan secara hukum, masalah hukum dalam masyarakat. Nah, masa kelusuan pemikiran abad ke-10, 11, dan 19 Masehi ini, sejak awal abad ke-4 Hijriah ini, hukum Islam telah berhenti berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran para ahli sebelumnya. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar, tetapi hanya soal-soal kecil yang disebut soal furu atau ranting. Nah, faktor yang menyebabkannya itu pertama itu, kesatuan wilayah Islam telah retak dan munculnya negara baru membawa ketidakstabilan politik. Yang kedua, orang tidak bebas mengemukakan pendapat, tinggal memilih atau ittiba atau mengikuti atau taklid saja. Yang ketiga, pecah kesatuan kenegaraan itu menyebabkan merosot wibawa pengendalian hukum. Lalu yang keempat, terjadinya kelusuan berpikir karena para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan akal yang merdeka. Nah, masa kebangkitan kembali abad ke-19 sampai sekarang, timbul seorang mujtahid besar. Namanya itu Ibnu Taimiyah, yaitu pada tahun 1263 sampai 1328, dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu 1292 sampai 1356. Muhammad Ibnu Abdul Wahhab 1703 sampai 1787. Lalu Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897, terutama di lapangan politik. Lalu cita-cita Jamaluddin mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh, yaitu 1849 sampai 1905. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935. Nah, masa kebangkitan kembali abad ke-19 sampai sekarang itu, Dr. Charles C. Adam dalam bukunya Islam and Modernism menyebutkan beberapa program pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, diantaranya adalah pertama, membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan bukan Islam. Lalu kedua, mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam terutama di tingkat perguruan tinggi. Lalu merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam pikiran moderat. Lalu mempertahankan atau membela ajaran Islam dari pengaruh serangan agama lain.
dari pengaruh barat dan serangan agama lain. Dan yang kelima, membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam dari belenggu penjajahan. Nah, pendapat sarjana barat tentang pentingnya hukum Islam ini, para sarjana modern, Justice Robert Jackson, Hakim Agung Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang pertama itu, negara barat telah menemukan sekutu dengan dunia Islam melawan paham komunis. Yang kedua, pandangan dunia barat ini lebih objektif terdapat dunia Islam, sejarah dan perbedaan-perbedaan agama. Lalu yang ketiga, perdagangan dengan tim tek mendorong orang barat mempelajari hukum dan perundang-undangan Islam. Nah, pendapat sarjana hukum tersebut juga ada tentang pentingnya hukum Islam dari Rendavi, yaitu ahli hukum Universitas Paris. Hukum Islam merupakan satu di antara sistem hukum besar yang ada. De Satillana, ahli hukum Italia, juga berpendapat orang barat mempelajari hukum Islam karena hukum Islam merupakan sumber pasti dan positif bagi prinsip-prinsip Eropa modern. Hukum Islam ini telah meminjamkan kaidah-kaidah hukum Islam teknis dalam dunia perdagangan, dan kata cika berasal dari saki yang berarti dokumen tertulis. Nah, selanjutnya itu perkembangan hukum Islam di Indonesia. Di Indonesia ini telah dikeluarkan komplikasi hukum Islam yang berisi tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan wakaf di tahun 1991 dan bidang ekonomi syariah yang diluncurkan tahun 2008. Secara yuridis formal telah dikeluarkanlah beberapa undang-undang yang mengandung ketentuan hukum Islam, misalnya Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan sebagainya. Baiklah, terima kasih. Hal tersebut adalah penjelasan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari saya, Wulan Aitrisna. Apabila saya ada salah perkataan, saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada dosen pengampu mata kuliah hukum Islam. Lebih atau kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.